Jadi daunnya meletek dan keluar ini jagungnya ini. Nah, kita ngerusuk ya, ngerusuk. Nah, ini ada batu purba. Nah, ini tergeletak di dekat batu ini. Ada jejak artefak kuno zaman Majapahit. Ini namanya lampu minyak, gitu ya. Lampu minyak pada era Majapahit yang terpatah ya. Seharusnya itu ada cekung gini dan ada digantolkan seperti ini. Raja Lamram dari Blora itu menyerbu istana Watan, yaitu ketika Dharmawangsa Teguh berkedudukan sedang melaksanakan pernikahan. Konon katanya semua istana dan di kota itu dibakar dengan minyak. Nah, disitulah kemudian artinya waktu itu memang Blora itu memang sumber jadi minyak yang ditambang oleh warga secara tradisional pada masa kerajaan. Lapisan minyak, baik itu kemudian lapisan opak gitu ya, lapisan opak yang dari Jogja kemudian mengarah ke Kalimantan, maupun lapisan simo ya yang dari Jawa Tengah kemudian ke Jetis, Mojokerto sampai kemudian ke Porong. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah ini, jadi di sini itu memang di atas bukit ya, di atas bukit di sini selain tanaman jagung yang di sebelah kanan ini juga terlihat tanaman jagung itu hamparan sangat luas loh. Tanaman jagung ini berhektar-hektar, jadi berhektar-hektar dan sebentar lagi kelihatannya juga mau panen ini, tongkolnya itu terlihat banget ini. Nah seperti ini jagungnya, terlihat ini ya. Nah jadi di sini ada yang sudah meletek ini ya. Nah jadi daunnya meletek dan keluar ini jagungnya ini. Nah ini biji jagungnya itu sangat bagus karena di atas bukit dan nutrisi dari cahaya matahari itu terserap dengan sangat maksimal. Sedangkan di tebu di sini varian baru ya, tebu merah ini juga sangat subur sekali di sini tebu varian merah ini ya. Nah, ini luar biasa dan di sini memang pemerintah sudah penuh dengan perhatian ya. Jalan-jalan seperti ini sudah dicor dan luar biasa sekali memang. Selain kemudian tanaman tebu ya, tanaman jagung sebelah kanan yang sangat subur gitu ya. Hamparan yang sangat luas ini loh. Semua desa-desa itu termasuk kota-kota Mojokerto itu terlihat dari atas semilir angin ya, sepoi-sepoi mengepakkan daun-daun tebu ini. Selain juga pemandangan dan kota-kota Mojokerto yang terlihat dari atas ini, desa-desa, rumah-rumah. Kita coba menelisik jejak-jejak peradaban kuno, jejak-jejak purbakala gitu ya. Nah di sini itu ada batuan-batuan aneh. Nah, semacam ini memang jika kita lihat ya, batu jenis batunya di sini itu memang batu basal, jadi lubang-lubang. Jangan disangka ini batu meteor ya, memang seperti batu meteor warnanya, tapi ini batuan basal, artinya memang lava beku, yang lava purba jutaan tahun yang lalu ya. Nah di sini ada batu besar, coba kita ngerusuk ya, ngerusuk. Nah ini ada batu purba ini. Nah ini batu purba ini yang cukup besar ini ya, ini memang warnanya itu seperti batu meteor kehitaman, jenis logam dan besinya itu kandungannya cukup tinggi nih. Nah ini sampai seperti logam ini, nah sampai seperti besi ini, seperti logam. Nah ini ada dua ya di sini juga. Nah ini memang jejak vulkanik, jejak magma beku pada masa purba ya. Nah ini sawahnya habis dipanen ini, kemungkinan juga ada batu-batu yang digelundung-gelundungkan ini. Nah ini ada batu-batu aneh ini, coba kita telisik ya. Nah di tengah hamparan padi yang sedang dipanen ini, nah ini juga memang sebuah menhir ya berdiri di sini ya, sebuah menhir. Nah, karena ini ditegakkan gitu ya. Nah, kemungkinan sebuah menhir ya, atau jejak peradaban kuno yang sangat identik lah. Di sini ada juga batu gandek kemungkinan ini ya. Ini batu bulat inilah ini. Nah ini batu bulat-bulat kayak dorpal ya, kayak dorpal. Nah, kayak dorpal itu teknologi untuk kemudian suatu lokasi tertentu jika ada dorpal itu teknologi purba yang juga secara ilmiah dengan teknologi modern ini sulit juga dibuktikan bahwasanya untuk kemudian menghindari sebuah getaran gempa yang ada di lokasi itu. Nah ini banyak ya batu-batu memang tanahnya saja itu kekuning-kuningan, Nah, coba kita nah, di sini
zaman Majapahit. Ini namanya lampu minyak gitu ya, lampu minyak pada era Majapahit yang terpatah ya. Seharusnya itu ada cekung gini dan ada digantolkan seperti ini. Nah, ini lampu minyak. Karena sebenarnya gitu ya, pada masa Majapahit itu ternyata di Jetis, area Jetis Kabupaten Mojokerto sampai kemudian Porong Sidoarjo itu dinamakan dengan apa namanya? lapisan tanah atau kemudian gugusan namanya simo atau simo, yaitu jalur simo yang merupakan di situ ada minyak. Sehingga di masa Majapahit itu seperti di Blora, di Cepu, di Bojonegoro, di Jetis, di Porong Sidoarjo diduga ada sumur-sumur minyak pada masa Majapahit yang kedalamannya itu sekitar 1 meter, itu bisa ditambang. Bahkan konon katanya Majapahit juga mengekspor minyak. Jadi tidak salah, jadi pada masa abad ke-11 gitu ya, Raja Lamram dari Blora itu menyerbu istana Watan, yaitu ketika Dharmawangsa Teguh berkedudukan sedang melaksanakan pernikahan. Konon katanya semua istana dan di kota itu dibakar dengan minyak. Nah, disitulah kemudian artinya waktu itu memang Blora itu memang sumber jadi minyak yang ditambang oleh warga secara tradisional pada masa kerajaan di abad ke-11. Waktu itu memang lamaran Raja Lamram itu kemudian ditolak. Tidak tahu potensi Lamram bagi Lamram yang memiliki harga diri tinggi sebagai penghasil minyak terbesar waktu itu gitu ya. Sedangkan Raja Dharmawangsa Teguh memilih kemudian pernikahan keluarga dengan Bali, yaitu anak dari adiknya Mahendra Datta Gunapiya Dharmapadmi, yaitu Airlangga, putra dari Bali. Ini dinikahkan dengan putri atau Dia Laksmi, putri dari Dharmawangsa Teguh. Nah, ini salah satu kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti di Blora, yaitu Lamram ini kemudian lamaran ditolak gitu ya. Itu kemudian melakukan aksi-aksi brutal sehingga kemudian potensi Cepu yang waktu itu ada tambang minyak secara tradisional itu kemudian dibuat konon katanya gitu ya, membakar istana Dharmawangsa Teguh yang dikenal dalam sejarah peradaban Jawa yang dikenal dengan Mahapralaya. Inilah salah satu potensi tentang minyak atau lapisan minyak, baik itu kemudian lapisan opak gitu ya, lapisan opak yang dari Jogja kemudian mengarah ke Kalimantan, maupun lapisan simo ya yang dari Jawa Tengah kemudian ke Jetis Mojokerto sampai kemudian ke Porong. Ini di dalamnya memang lapisan minyak yang sangat dangkal, 1-2 meter, itu mengandung sumur-sumur minyak pada masa Majapahit. Nah, hal-hal seperti ini memang kurang terekspos di publik ya, di permukaan, bahwasanya Majapahit ternyata pernah mengekspor minyak mentah, dan bahwasanya alat-alat atau penerangan pada masa Majapahit itu hampir semuanya menggunakan penerangan yang dari minyak. Seperti ini alat-alat minyak, ini terbuat dari tembaga. Inilah salah satu pusaka atau harta karun kerajaan Majapahit yang kita temukan di sini. Semoga tetap lestari ya, semoga alam dan lain sebagainya ini semoga tetap terjaga agar tidak terjadi bencana, karena bagaimanapun juga alam yang lestari gitu ya, kemudian mencegah erosi, dan mencegah erosi juga akhirnya mencegah banjir bandang dari pengalaman masa lalu.